Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Panji Gumilang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemerintah telah membekukan ratusan rekening terkait dengan dugaan TPPU Panji Gumilang. Meski demikian, Panji yakin negara akan mengembalikannya dan meminta kepada para santrinya untuk bersabar. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tak hanya terseret kasus dugaan penodaan agama, melainkan juga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mengetahui dicurigai terjadi tindak pidana pencucian uang, Panji Gumilang mengajak para santrinya untuk bersabar dengan pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pemerintah. Panji yakin negara akan mengembalikannya. Kok pendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diomongkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Dugaan pencucian uang Panji Gumilang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD setelah pihaknya membekukan 145 dari 367 rekening yang diduga terkait dengan dugaan TPPU. Mahfud mengatakan saat ini dugaan pencucian uang Panji Gumilang sudah dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengaku telah merampungkan laporan penyelidikan terhadap transaksi keuangan dari 256 rekening milik Panji Gumilang dan telah diserahkan ke penyidik Bareskrim. PPATK mensinyalir ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang dengan total transaksi mencapai 15 triliun rupiah. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sudah menyampaikan hasil analisis terkait dengan kasus PG kepada penyidik. Seperti kita ketahui, tugas dan kewenangan dari PPATK adalah melakukan analisis, kemudian hasil analisis yang dilakukan tadi, bila terindikasi tindak pidana pencucian uang, maka disampaikan kepada penyidik. Menurut pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi, kasus dugaan pencucian uang oleh Panji Gumilang seharusnya ditindak dengan cepat karena pembekuan rekening oleh PPATK sifatnya menunda transaksi sementara yang hanya berlaku 20 hari. Iya, sebenarnya harus cepat ya Pak. Ya Pak ini yang disampaikan itu harus cepat. Karena apa? Kalau PPATK yang membekukan itu sangat terbatas waktunya. Pertama kali itu jadi membekukan itu dalam artian menunda transaksi sementara. Pertama hanya 5 hari, kemudian ditambah 15 hari. Jadi 20 hari. Artinya apa? Dalam waktu 20 hari ini cepat-cepat untuk supaya ini tetap dibekukan dalam proses gitu. Karena apa? Ini dugaannya udah sangat keras bahwa ada sekian ratus rekening, bahwa itu juga harus pasti, dan ahli-ahli saksi-saksi terutama ya saksi-saksi itu kan bisa diperiksa semuanya dan ya meminta kepada kepolisian ya untuk membedakan ini bukan delik aduan, jadi tidak harus nunggu laporan. Dengan adanya info-info dan sebagainya itu sesuatu yang penyelidik pada waktu itu adalah mengetahui, kemudian diolah menjadi penyidikan, ditemukan peristiwanya, tentukan pelakunya. Tim Liputan Metro TV.